Mega situs di bawah laut Papua. Fisikawan Stephen Hawking, dalam bukunya, A Brief History of Time, mengemukakan bahwa, mengkaji, atau, membandingkan, kecerdasan luar bumi terhadap kecerdasan kita, akan membuktikan bahwa kita adalah makhluk bodoh. Simak penjelasannya. Belajar dari sejarah adalah mundur 2 langkah ke belakang untuk lompat jauh ke depan. Kini saat kita mundur 1 langkah ke belakang untuk ancang-ancang melompat, kita terperosok masuk dalam kegelapan sejarah. Karena catatan sejarah kita telah dibengkokkan, dikaburkan bahkan dihilangkan. Kerancuan ini dimulai setelah kita mengamini penghitungan awal tahun Saka di prasasti dimulai tahun 78 Masehi, hingga seolah tidak ada peradaban sebelum tahun itu. Perhatikan ini, saat Santosa lakukan penelitian penelusuran jejak leluhur Nusantara, mundur 2 langkah ke belakang, ia mendapati leluhurnya sudah berada 1000 langkah di depan jauh dari saat ini. Kemajuan leluhur Nusantara terekam pada kalimat, dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan sedang orang-orang itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu, namun mereka mendustakan. Yang dimaksud orang-orang terdahulu sudah mempunyai kemampuan di level 10 itu adalah leluhur bangsa Nusantara. Perjalanan antariksa lintas planet bahkan galaksi pernah dan sudah dilakukan leluhur kita bangsa Nusantara. Bukti peradaban maju terdahulu dengan ilmu pengetahuan tinggi di atas sains saat ini, pada masa Raja ke-34 tahun 10362 SM di Imperium berlokasi sekitar Solo, Yogyakarta dan Purworejo. Pada masa kerajaan itu ada pesawat super canggih telah dibuat dan luas pesawat ini seluas kota Jogja, pesawat antariksa berkecepatan mendekati kecepatan cahaya. Pesawat ini pernah dan sedang melakukan penjelajahan antar galaksi yang berbeda yang belum diketemukan oleh sains saat ini. Mereka adalah leluhur Nusantara yang kini masih ada dan berada pada dimensi lain di luar bumi yang sudah memiliki sains melebihi saat ini. Beliau-beliau masih eksis ada dan sedang mengawasi keturunan di tanah tempat mereka dahulu hidup dan tempat kerajaannya berada di bumi Nusantara. Pernah kembali ke bumi pada Selasa, tanggal 25 Januari tahun 2011 sekitar pukul 13 pesawat kecilnya turun di area persawahan Desa Wanujoyo, Sri Martani, Piungan, Bantul, meninggalkan jejak lingkaran misterius, orang menyebutnya crop circle. Pesawat canggih leluhur kita bisa masuk ke sistem antar planet antar galaksi dengan mengikuti jalur yang leluhur kita sebut dengan Akasaganga, adalah sistem kerja alam yang menjaga keteraturan pergerakan galaksi di jagat raya. Vimana hanyalah salah satu jenis dari Kapota. Pesawat antariksa, Kapota, tidak menggunakan mesin mekanik seperti yang digunakan teknologi saat ini. Istilah sains terdahulu untuk teknologi ini, angin atau UDVAHA. Kata angin di sini tidak berarti udara yang bergerak. Angin di sini adalah bahasa yang disederhanakan untuk mempermudah pemahaman kita saat ini. Untuk membuat Vimana bergerak naik turun dengan cepat, tanpa bantuan mesin, teknologi anti-gravitasi, lintas atau transportasi antar dimensi dan antar planet di alam semesta dengan menggunakan teknologi yang terbagi dalam 7 jenis angin. Adapun ke-7 jenis angin tersebut adalah 1. VAHVAYU, teknologi yang berfungsi menekan atmosfer sehingga tetap pada tempatnya. 2. PRAVAHVAYU, angin yang menahan semua planet dan benda-benda langit agar tetap bergerak pada orbitnya. 3. SAMVAHVAYU, angin yang bergerak turun, menekan semua benda dan kita saat ini menyebutnya gravitasi. 4. UTVAHVAYU, angin yang membuat gerak naik melawan gravitasi dan kita saat ini menyebutnya anti-gravitasi. 5-7. SUVAHVAYU, PARIVAHVAYU dan PARAVAHVAYU adalah 3 jenis angin yang terhubung dengan sistem Akasaganga, yang menjaga gerakan galaksi tetap berada pada posisinya masing-masing. UTVAHVAYU yakni jenis angin yang membuat gerak naik melawan gravitasi dan kita menyebutnya sebagai anti-gravitasi. Teknologi UDVAHA, teknologi yang menggunakan tenaga anti-gravitasi alam dan teknologi ini belum ditemukan oleh manusia modern saat ini. Pesawat itu kadang terlihat oleh kita yang orang sekarang sebut dengan UFO. Pesawat canggih leluhur kita pernah kembali ke bumi pada Selasa, tanggal 25 Januari tahun 2011 sekitar pukul 13 pesawat kecilnya turun di area persawahan Desa Wanujoyo, Sri Martani, Piungan, Bantul, meninggalkan jejak lingkaran misterius, orang menyebutnya
Crop Circle, Megasitus, di bawah laut dibangun dan berfungsi untuk landasan pesawat ruang angkasa sebagai ADR-AKSA dibangun dengan ukuran panjang 100 km, lebar 7 km dan tinggi 4 km. Dibangun pada zaman Prabu Rajat Aputer Jagat oleh cucunya yang bernama Pua-Pua Permana Sakti. Nama Papua aslinya berasal dari nama cucu dari Prabu Rajat Aputer Jagat ini yakni Pua-Pua. Telah berdasarkan kitab Sunda kuno, Waruga Jagat, situs di bawah laut ini berfungsi untuk landasan pesawat ruang angkasa, dan pada saat banjir Nuh berfungsi untuk menyelamatkan manusia dari banjir. Megasitus, bangunan besar Great Wall Papua atau Jayapura Wall, masa terdahulu disebut ADR-AKSA. Bangunan yang semacam ADR-AKSA bukan hanya ada di Papua tapi juga dibangun di sekitar Jawa Barat, dan bangunan yang di Jawa Barat tersebut di masa terdahulu bernama LINGGAPAYU. Linggapayu itu sebutan buat Gunung Gede, Gunung Lingga di daerah Dharmaraja Sumedang situs Tajimalela, dipercaya sebagai awal tempat kabuyutan di muka bumi, Mahaguru Ramawatu Gunung Ratu Agung Sang Hyang HADAMA Adam. Dalam kitab Sunda kuno, disebutkan bahwa ADR-AKSA di Papua dan LINGGAPAYU di Jawa Barat keduanya telah tenggelam ke dasar laut pasca banjir Nuh. Jadi, peradaban terdahulu yang sudah sangat maju ada dan berpusat di Nusantara. Peradaban maju terdahulu Nusantara sudah mampu melakukan perjalanan lintas galaksi antar planet, levitasi, teleportasi menembus ruang dan waktu. Mereka adalah leluhur Nusantara yang kini masih ada dan berada pada dimensi lain di luar bumi yang sudah memiliki sains melebihi saat ini. Beliau-beliau masih eksis ada dan sedang mengawasi keturunannya untuk kemudian mengembalikan kejayaannya kembali. Fisikawan Stephen Hawking, dalam bukunya, A Brief History of Time, mengemukakan bahwa, mengkaji, atau, membandingkan, kecerdasan luar bumi terhadap kecerdasan kita, akan membuktikan bahwa kita adalah makhluk bodoh. Lebih bodoh lagi jika kita tetap menghitung awal tahun, Saka, di prasasti dimulai tahun 78 Masehi. By Santosaba dan Yedi, A.